Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Alhaq dengan NIM 15254244039. Pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan Autodesk Construction Cloud untuk proyek konstruksi. Nah, ini saya lakukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah pemeliharaan dan perawatan gedung yang diampu oleh Dr. Insinyur Irika Widyasanti MT. Oke, pertama kita akan langsung ke bagian buku yang sudah saya buat. Yang ada buku dari kelompok 2. Ini saya buat untuk gedung hotel dengan sebenarnya 12 lantai dengan basement dan juga 2 area rooftop. Berikut ini ada daftar isi bukunya. Oke, kita lanjut ke bab 1. Bab 1 ini ada fungsi gedung. Jadi gedung hotel adalah jenis bangunan dengan intensitas penggunaan tinggi karena menampung aktivitas tamu yang datang dan pergi setiap hari. Rancangannya ini ditujukan untuk menyediakan ruang inap yang nyaman dan efisien bagi pengunjung serta pengelola. Nah, jumlah lantai relatif banyak, maka pengelolaan hotel tidak berfokus pada aspek fungsional pelayanan, namun juga strategi pemeliharaan agar operasional dapat berlangsung optimal. Strukturnya ini, untuk bangunan ini menggunakan material baja. Pemanfaatan baja ini sebagai elemen struktural memungkinkan terciptanya desain ruang fleksibel dengan area luas, sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk fungsi gedung ini. Nah, kita lanjut ke bab 2, yaitu lingkup pemeliharaan dan perawatan. Di sini saya akan memilih lingkup tata geraha atau housekeeping. Kita masuk ke A, pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan perawatan juga mencakup aspek tata geraha atau housekeeping yang berperan penting dalam menjaga kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan seluruh area bangunan. Lingkup pekerjaan tata geraha meliputi berbagai aktivitas seperti cleaning service, landscape, pest control, atau general cleaning. Seluruh kegiatan dilaksanakan dari tahap persiapan, proses operasional, hingga pencapaian hasil akhir. Tata geraha selain itu juga turut menangani perbaikan ringan serta penataan dekorasi agar bangunan senantiasa tampak rapi, bersih, dan nyaman bagi pengguna. Kegiatan ini dilakukan rutin dengan jadwal terstruktur menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik komponen. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi baik antara petugas, pengawas, serta kepala departemen untuk memastikan prosesnya berjalan dengan prosedur yang baik. Nah, contoh komponen yang saya gunakan ini adalah WC. Dalam lingkup tata geraha, kegiatan perawatan pemeliharaan mencakup berbagai komponen. Salah satunya adalah kebersihan WC. Kenapa saya pilih komponen ini? Karena area ini rentan terhadap kotoran dan bau, serta memiliki potensi tinggi terhadap penyebaran bakteri. Pemeliharaan WC ini harus dilakukan rutin dan mengikuti pedoman berlaku. Kegiatan meliputi pembersihan lantai, dinding, dan sanitasi, serta penggantian peralatan yang sudah tidak layak pakai. Penetapan prosedur yang tepat kebersihan WC itu dapat terjaga sehingga mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Nah, kebersihan WC atau water closet menurut JUT dan JUT tahun 2023 adalah layanan sanitasi dan kebersihan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pengguna serta mencegah penyebaran penyakit. Water closet adalah fasilitas sanitasi yang dirancang khusus dengan kloset, suplai air, serta perlengkapan pendukung. Lanjut ke bab 3, yaitu tata cara dan metode. Yang itu A, metode. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan tata geraha, metode pemeliharaan dan perawatan ini memegang peran penting untuk memastikan area bangunan tetap bersih. Nah, untuk pemeliharaan ini, contoh metodenya adalah pembersihan kloset dengan cairan pembersih, menyikat bagian dalam kloset, hingga mengisi ulang perlengkapan kebersihan sanitasi, seperti tisu dan sabun. Alat yang digunakan adalah sikat kloset, cairan pembersih, lap, microfiber, sampai pengharum ruangan. Sumber dayanya yaitu petugas kebersihan. Selanjutnya untuk perawatan. Perawatannya itu misalnya mengganti sistem flush yang rusak, memperbaiki kebocoran pipa atau sambungan air, hingga mengganti dudukan kloset dan aus. Alat yang digunakan kunci Inggris, tang, obeng, seal karet, suku cadang pengganti. Sumber daya manusianya adalah teknisi bangunan. Oh ya, sebelumnya untuk pemeliharaan dan perawatan itu perbedaannya, jadi pemeliharaan adalah tindakan rutin untuk menjaga fungsionalitas dari suatu komponen. Sedangkan perawatan adalah tindak untuk mengembalikan fungsi dari suatu komponen yang memiliki kerusakan. Lanjut ke frekuensinya. Frekuensi ini adalah rencana yang mengatur seberapa sering aktivitas perbaikan dilakukan agar menjaga fungsionalitas suatu komponen tadi. Kita ada pembersihan harian, itu contohnya pembersihan kloset dengan cara pembersih, lalu menyikat bagian dalam kloset, hingga mengisi ulang perlengkapan kebersihan. Lalu ada pembersihan di luar jam kerja atau insidental, itu contohnya adalah sistem flush yang rusak, kebocoran atau pipa sambungan air, mengganti kloset yang retak atau pecah, membersihkan saluran pembuangan, hingga mengganti dudukan kloset. Lanjut ke bab 4, ya di sini ada satu tabel ini, yaitu RHB. RHB ini adalah dokumen perencanaan yang memuat estimasi biaya untuk pelaksanaan suatu pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan WC, saya ada 2 kegiatan, yaitu pembersihan WC rutin dan perawatan WC insidental dengan biaya total Rp7.105. Kita ke bab 5, yaitu testing, pemeliharaan dan perawatan. Pengujian ini dilakukan karena merupakan langkah krusial untuk memastikan semua sistem, fasilitas, dan fungsionalitas bagian bangunan berfungsi. Nah, ini dilakukan setelah pemeliharaan dan perawatan selesai, bertujuan menilai bagaimana fungsionalitasnya bekerja setelah dilakukan tahap perbaikan. Pertama ada
testing pemeliharaan WC, itu tujuannya mempertahankan kebersihan, kesehatan, fungsi, dan kenyamanan pengguna dalam penggunaannya. Prosesnya dilakukan dengan cara inspeksi langsung dan pengujian fungsi, serta kebersihannya. Selain dilakukan pengecekan, dan juga kemungkinan kebocoran. Pemeriksaan dilakukan dengan frekuensi rutin. Selanjutnya ada testing perawatan dilakukan setelah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan selesai dilakukan. Tujuannya memastikan bahwa perawatan dilakukan efektif dan seluruh fungsi berjalan. Selanjutnya kita ke bab 6, implementasi Autodesk Construction Cloud atau ACC dalam konstruksi proyek. Nah, jadi ACC atau Autodesk Construction Cloud ini adalah platform manajemen konstruksi berbasis cloud, berbasis jaringan online yang terintegrasi kepada seluruh penggunanya, yang dirancang untuk menghubungkan tim, data, dan alur kerja mulai dari tahap desain, perencanaan, prakonstruksi, konstruksi, hingga pemeliharaan dan perawatan. ACC ini mendukung kolaborasi dan efisiensi yang menyatukan alat kerja dan proyek secara real time. Nah, implementasi dalam lingkup tata geraha ini adalah dapat dimanfaatkan dalam mendukung tata geraha dalam bentuk pemeliharaan dan perawatan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan. Nah, alat kerjanya itu adalah fitur yang dapat dimanfaatkan pada manajemen isu atau isu di dalam ACC ini disebutnya. Ketika ditemukan kerusakan, kita bisa menandakan apa yang rusak, di mana rusaknya, bagaimana rusaknya, sebaiknya apa, detailnya apa, itu bisa ditambahkan di bagian sini. Nah, monitoringnya itu bisa dilakukan agar riwayat pemeliharaan dapat dipantau dengan mudah. Di mana manajemen dapat tahu kapan terakhir kali komponen diperbaiki, sehingga kondisi selalu terkontrol. Berikut ini ada daftar pustaka untuk buku saya. Oke, kita langsung ke Revit. Di sini ada desain model gedung hotel yang sudah kelompok kami buat. Ini terdapat 12 lantai di luar basement serta 2 area rooftop di sini. Nah, kita langsung ke komponen yang akan kita bahas. Nah, saya akan membahas untuk WC. Nah, di sebelah kiri sini kita bisa lihat apa saja properti. Nah, properti itu mungkin seperti sifat-sifat yang dipegang oleh si komponen ini. Misalnya levelnya berada di mana, elevasinya berapa, volumenya, identitas datanya, dan lain-lain. Dan di sini kita akan menambahkan properti lainnya. Kita masuk ke tab Manage, Project Parameter. Nah, project parameter ini bisa disebut seperti kita menambahkan sifat baru ke dalam komponen tadi. Di sini kita buat parameter baru. Misal di sini namanya adalah frekuensi perawatan WC. Nah, di sini kita pilih disiplin yang piping. Data type-nya ada pipe dimension. Lalu grup parameternya ada kita taruh di teks. Diubah, lalu kita pilih tipenya atau kategorinya plumbing fixture. Oke. Nah, ini kita pilih. Nah, seharusnya itu sudah bertambah frekuensi perawatan WC di bagian tab identity data ini, tapi entah kenapa tidak bisa, jadi kita lanjut aja. Selanjutnya kita masuk ke Collaborate. Collaborate ini untuk bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk cloud juga, tapi mungkin tidak sebebas ACC. Di sini kita bisa save modelnya terlebih dahulu. Ini kita bisa mengkolaborasi dengan siapa yang ingin kita kolaborasi, misalnya di dalam network yang privat atau di dalam cloud. Untuk cloud ini lebih ke siapapun yang bisa membuka ya, asal kita beri akses. Tapi karena tidak bisa, kita pilih yang within network. Kita pilih oke. Nah, sudah sih seperti ini, kita lanjut ke bagian ACC-nya. Jadi ACC itu untuk halaman utamanya adalah seperti ini. Nah, di My Home ini. Nah, di sini kita setelah membuat akun kita bisa memilih apa saja tugas yang diberikan kepada kita, lokasi proyek kita ada di mana, lalu ada bookmark untuk menanda atau item yang baru saja kita buka. Nah, kita langsung ke project. Di sini kita pilih dulu. Maaf sebelumnya. Ya, akun admin kita coba bikin project baru. Nah, project baru ini kita mungkin bisa pilih contoh namanya adalah Hotel A. Sebagai contoh, kita pilih nomor 3 sebagai proyek nomornya. Akunnya kita pilih akun saya sendiri. Lalu kita pilih proyek type atau mungkin fungsional dari
bangunan ini sebagai apa. Kebetulan sebagai hotel, kita bisa pilih template. Kebetulan kita tidak pakai. Lalu lokasinya kita pilih, contohnya adalah Jakarta Raya, misalnya. Kita pilih negaranya dulu untuk proses manualnya. Mungkin kita pilih Sleepy. Kita pilih kotanya Jakarta. Kita lengkapi data alamatnya. Kita pilih zona waktu yang ada di sana. Lalu kita pilih kapan bermulanya proyek ini. Saya ambil contoh 21 Januari 2026 sampai mungkin sekitar 2027 April tanggal 21 juga. Kita di sini bisa pilih berapa biaya yang diperlukan untuk proyek ini atau nilainya. Saya pilih nilai 1 triliun. Nah, di sini kita bisa lihat hasil proyek kita. Ada hotel A, gedung hotel 12 lantai, tapi saya akan menggunakan yang di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada nama proyeknya, ada lokasi proyeknya. Saya pilih yang ini, gedung hotel 12 lantai. Nah, di bagian halaman utamanya kita bisa lihat proyek progres proyeknya, ada link yang menyambung-nyambung terhadap proyek ini, ada cuaca pada lokasi yang kita tentukan, ada status pekerjaan yang sedang terjadi, lalu ada bridge yaitu untuk saling sharing antar proyek. Nah, kita masuk ke member. Nah, di sini kita bisa menambahkan siapapun yang ingin kita tambahkan ke dalam proyek ini. Seperti contoh ini saya tambahkan Ananda Abrar dari UNJ. Nanti ya, tampilannya akan seperti ini. Ananda Abrar dengan nama akhir, nama awal. Dari company-nya kita sourcing dari mana, dari PT mana bisa kita masukkan. Dan untuk role-nya ini seperti misalnya mungkin dia adalah estimator, akses levelnya member. Lalu ada produknya ini kita berikan fitur-fitur yang tersedia. Kita misal berikan untuk build, untuk reconstruction dan cost management. Nah, lalu bisa kita kirim undangan kepada orang tersebut untuk bergabung ke dalam proyek kita. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian file. Nah, di file ini kita bisa mengunggah dokumen-dokumen apa saja yang terkait terhadap konstruksi ini. Seperti contoh ini saya upload modeling untuk gedung ini dalam file Revit. Nah, ini bisa dilihat modeling UAS PPG diupload oleh saya. Nah, sekarang kita buka. Kalau dibuka tampilannya akan seperti ini. Coba kita zoom ya. Jadi mungkin ya dia kan file Revit ya. Jadi ketika dibuka di sini juga tampilannya akan seperti Revit. Dia masih 3D, semua komponennya masih terlihat, cuman mungkin fiturnya tidak sebanyak di Revit untuk bagian modeling desainnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian penambahan isu atau isu. Nah, kenapa ditambahkan isu? Nah, di sini adalah makanya kita membuat isu itu untuk bekerja sama agar kita bisa lebih terfokus dalam satu pekerjaan. Nah, di sini kita akan membuat satu isu baru. Bisa juga kita import dari isu yang sudah ada, tapi kita akan coba membuat di sini. Template-nya kalau ada template bisa dibuka, bisa dipilih. Untuk judul ininya mungkin kita berikan nama kerusakan flash. Nah, di sini kita bisa pilih status dari isu ini, apakah untuk sedang dalam draft atau sedang terbuka, masih pending, dalam review ataupun sudah tutup isunya. Kita pilih terbuka, lalu tipe isunya kita ambil quality. Nah, lalu di sini kita bisa menjelaskan isu apa sih yang ingin kita sampaikan kepada semua anggota grup. Misalnya adalah flash tidak mengeluarkan air setelah ditekan. Nah, di sini kita pilih ingin menugaskan kepada siapa, untuk kepada pekerja yang mana, perusahaan yang mana, kita bisa pilih di sini. Lalu kita pilih watchernya atau mungkin seperti supervisor ya kalau di luar namanya. Bisa pilih juga pekerja yang mana atau PT yang mana. Nah, untuk lokasinya kita kosongin. Location detail juga sama, kita kosongin. Untuk due date atau tanggal tenggatnya kita pilih 10 Januari besok lusa ya. Start date-nya hari ini. Untuk placement-nya kita bisa pilih di mana sih isu ini terjadi. Jadi kita
harus memberi pin atau memberitahu yang lain di mana sih terjadinya kerusakan ini atau isu ini. Kita kembali ke file Revit yang tadi, dan kita diminta untuk memberi tanda di mana isu itu terjadi. Nah, sebagai contoh saja, kita pilih untuk komponen WC-nya yang ini ya. Nah, sudah saya pilih, kita pilih done. Nah, lokasi sudah terpilih, kita bisa pilih juga root cause atau permasalahannya itu datangnya dari mana. Apakah dari koordinasi, atau konstruksinya yang bermasalah, atau desainnya, atau kualitasnya, ataupun safety-nya, dan lain-lain. Di sini kita pilih dari instalasinya. Jadi, isunya ini berawal dari instalasi yang bermasalah. Nah, ini attachment bisa kita tambahkan detail-detail yang diperlukan, mungkin, untuk membereskan isu ini. Lalu kita buat isu yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya jika kita buka modeling yang tadi, nah kita kembali ke modeling yang tadi, maka akan muncul pin yang sudah saya tandai tadi. Diklik, kita akan langsung ke lokasi terjadinya isu itu. Nah, jadi di sini ada isu 2 ya, mungkin. Nah, ini judul yang tadi, data-data yang tadi saya berikan itu masuk semua ke sini. Ada judulnya, statusnya, tipe tipe isunya, deskripsi permasalahannya, tanggal mulai, tanggal tenggat, ada lokasinya, ada permasalahannya, ada dan lain-lain. Dan di sini kita bisa menambahkan komen apa saja yang mungkin membantu atau dibutuhkan. Misal kita sebagai admin project, kita bisa mention ingin menugaskan siapa. Misal kita ingin add Ananda Abrar seperti tadi, tolong untuk dilakukan secepatnya karena ini merupakan lantai yang paling ramai dikunjungi atau lain sebagainya. Kira-kira seperti itu presentasi saya mengenai implementasi Autodesk Construction Cloud. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.